Angkatan 2022 ingin meminta waktunya sebentar untuk mensosialisasikan mata kuliah PND yaitu Sistem Politik Indonesia. Di sini kita akan membahas mengenai pemikiran mahasiswa serta mengajak mahasiswa untuk tidak golput dan menggunakan hak pilihannya suaranya untuk sama-sama menyambut pesta demokrasi 2024. Di sini adik-adik umurnya berapa? 18. 18 atau 18? Berarti udah bisa nyoblos ya? Nah, kita mau kasih sedikit pemahaman nih untuk adik-adik pemilu 2024 yang akan disampaikan oleh Kak. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Pertama-tama perkenalkan dulu nama saya Giansa pertama-tama. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang politik dan juga pemilu. Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik. Apa sih itu politik? Politik bisa kita terjemahkan adalah sebuah cara untuk mempertahankan hak ataupun kewajiban ataupun hal-hal lainnya. Kemudian politik juga bisa disangkut pautkan dengan cara mendapatkan sesuatu. Misalnya begini teman-teman, politik itu tidak hanya mendapatkan kursi di legislatif ataupun eksekutif. Politik juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam mendapatkan seorang pacar ya. Nah, dengan politik ini kita bisa menggunakannya untuk mendapatkan seorang perempuan ataupun seorang laki-laki. Misalnya begini, kita berpolitik dengan cara hal yang halus, misalnya memberikan perhatian, memberikan hal-hal yang spesial pada seseorang sehingga kita bisa mendapatkan mendapatkan hatinya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan hatinya, lalu bagaimana cara kita mempertahankan dirinya untuk diri kita? Yaitu dengan cara politik juga. Nah, jadi politik itu tidak hanya hal-hal yang negatif, tapi juga hal-hal yang positif. Bagaimana cara kita mempertahankan hak yang kita miliki ataupun seseorang yang kita miliki. Nah, cara mempertahankannya adalah dengan memberikan hal yang positif, hal yang membuat dia menjadi lebih nyaman atau membuat dia senang. Misalnya pacar tadi ya, ketika kita sudah memiliki seorang yang ada di hati kita atau seorang pacar, nah maka kita harus memberikan hal yang positif untuk dia. Misalnya ketika dia sedang marah, sedang singut, maka kita memberi perhatian dengan cara memberi makanan atau memberi hal-hal lain untuk dia. Misalnya memberi seblak lah ya. Nah, itu. Ada satu pengertian dari Tan Malaka yang mengatakan kalau politik itu seperti lumpur. Kalau Anda tidak bisa menghindarinya maka masuklah sedalam-dalamnya katanya. Tetapi saya tidak setuju dengan perkataan Tan Malaka ini karena lumpur itu kan kotor ya. Masa kita sudah masuk ke politik sudah kotor, dikotorin lagi? Ya tidak make sense, tidak masuk akal kan. Maka dari itu saya ingin mengatakan bahwasanya lumpur itu berasal dari air dan juga tanah. Maka dari itu kita harus memisahkan tanah dan juga air. Nah, air adalah hal yang baik dan lumpur itu adalah hal yang buruk dan hal yang baik dipersatukan. Maka dari itu perbanyak air sedikit tanah sehingga perbanyak kebaikan sedikit kejahatan gitu teman-teman. Lalu kemudian ada golput. Golput. Apa itu golput? Nah, tahu. Kenapa golongan putih? Kenapa golongan putih? Kenapa enggak golongan hitam? Kenapa enggak golongan merah? Kenapa enggak golongan lainnya? Kalau golongan hitam jauh ya. Betul, karena putih adalah netral. Mungkin teman-teman sekalian pernah nonton film perang gitu ya. Ketika seseorang menyerah, itu dia mengangkat tangan atau menggunakan bendera putih untuk menyerahkan. Nah, maka dari itu putih melambangkan seseorang itu menyerah. Begitu pula di dalam politik, di dalam pemilihan umum, seseorang melakukan golput atau menjadi golongan putih, berarti dia tidak memiliki suara, tidak memiliki komitmen terhadap apa yang ada dalam dirinya, atau menyerah sebelum berjuang. Saya pernah bertemu dengan seseorang di kantin ya, saya tanya kepada dia mau milih presiden apa, A, B atau C. Dia menjawab, enggak, saya nggak milih siapapun. Terus saya tanya lagi, kenapa? Karena saya takut tangan saya berdarah ketika memilih dia. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia merasa bersalah ketika dia memilih sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dia, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Misalnya memilih presiden A. Ketika presiden A ini telah menjadi presiden,
dan ternyata performa dari Presiden A ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dia merasa bersalah, merasa tangannya berdarah. Maka di situ saya pada saat itu menjawab, sama saja kalau Anda tidak pilih, tangan Anda berdarah juga, karena Anda tidak memberi sokongan kepada orang-orang yang sedang mencalon di badan legislatif tersebut. Kemudian kenapa dia tidak memilih? Karena dia tangannya berdarah lah katanya tadi ya. Kemudian saya jawab, kenapa tidak berjuang dulu? Masalah hasil kita lihat masa depan, karena kan kita kan melihat apa yang kita perjuangkan dulu, baru melihat hasil, begitu kan. Maka dari itu sini saya mengajak teman-teman sekalian di sini, janganlah menjadi orang yang berada di golongan putih, yaitu golongan orang yang tidak memiliki dasar, tidak memiliki prinsip, tidak memiliki hal-hal yang menjadi pilihan dia, karena hidup ini adalah pilihan. Apa yang kita pilih hari ini maka menentukan hari-hari yang akan datang. Apa yang kita pilih Presiden A, Presiden B, Presiden C itu menentukan hari-hari yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang politik dan juga golput. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan golput ya. Nah, gimana kalau misalnya golput ini kan untuk yang dikatakan kayak tadi, pilihan kalian itu menentukan gimana sih nasib Indonesia setelah dipilih itu. Jadi kita harus benar-benar milih presidennya, milih semuanya yang dipilih ya. Jangan asal-asalan ini yang ganteng mencoblos, ini yang ya, ini yang ganteng, ini yang baik, ini yang keren. Jangan itunya ya, tapi visi-visinya sejalan. Gimana sampai sekarang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ganjal tentang golput, ada yang ditanyakan nggak? Atau cukup? Cukup. Gimana kan ada yang mau lain? Oke, mungkin kalau cukup karena mungkin ada kegiatan lain juga, kita tutup aja. Kita dari Kalapa 2022, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.